Assalamualaikum Ananda semua. Hari ini kita akan membahas mengenai hutang piutang, gadai dan hiwalah. Nah, kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu pengertian hutang piutang. Hutang piutang atau qard menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi fikih, bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Seperti apa sih contoh dari hutang piutang ini? Ibu contohkan Fauzan dan Ika. Jadi Ananda harus perhatikan ya, biar mengerti mengenai materi kita ini. Fauzan, aku menghutangimu duit sebesar 100. Nanti kembalikan minggu depan ya. Saya menerimanya, Ica, dan akan saya kembalikan minggu depan. Terima kasih ya. Jadi Ananda dapat kita pahami dari contoh yang telah Ibu berikan bahwa hutang piutang ini, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gadai. Gadai merupakan menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi, dikembalikan, atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Contoh gadai ini bisa Ananda lihat dari percakapan Anissa dan Elta. Jadi Ananda harus memperhatikan agar mengerti mengenai materi gadai ini. Anissa, aku pinjam duitmu 1 juta. Tapi apakah kamu bisa memberikan jaminan? Ya, aku punya jam tangan original. Ini aku serahkan sebagai jaminan. Kalau aku belum bisa membayar dalam 3 bulan, kamu boleh menjualnya. Aku akan simpan jam tanganmu dengan aman. Jika dalam 3 bulan kamu bisa melunasi utangnya, maka jam tangan ini akan aku kembalikan. 3 bulan kemudian, Alhamdulillah, Elta, aku sudah punya uangnya. Ini 1 juta rupiah untuk melunasi utangku. Masya Allah, bagus sekali. Ini jam tanganmu. Aku kembalikan sesuai akad kita dulu. Jadi dapat kita pahami bahwasannya gadai ini merupakan penyerahan barang sebagai jaminan utang yang bisa ditebus kembali setelah utang dilunasi. Setelah kita membahas mengenai hutang piutang dan gadai, kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu mengenai hiwalah. Kita masuk ke dalam pengertian hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah, yang artinya pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Aulia, kapan kamu bayar utang 1 juta rupiah itu? Saya belum punya uang, tapi Ika berutang ke saya. Ambil saja dari dia, ya. Kamu serius? Iya, kamu tagih saja ke Ika. Saya izinkan. Oke, saya akan tagih ke dia. Ika, Aulia bilang kamu berutang ke dia. Sekarang, saya yang tagih. Iya, saya bayar ke kamu saja ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya, hiwalah itu adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung atau membayarnya. Contohnya saja tadi Aulia berutang kepada Amel, lalu utangnya dialihkan ke Ica yang setuju untuk membayar kepada Amel. Apakah paham Ananda? Sampai di sini pembelajaran kita mengenai hutang piutang, gadai dan hiwalah. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.